Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu ushul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagongan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel kami. Masih dalam edisi ngaji bareng. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baiklah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati, sangat kula takzimaken Kiai Haji Mustofa Bisri sedanten keluarga Kiai Haji Yahya dan semua keluarga besar Bani Mbah Bisri Mustofa. Ingkang sangat kula hormati Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Beliau adalah profesor ahli hadis juga sekaligus ahli tafsir yang sangat kita hormati dan yang hadir kita hormati. Mari bersama-sama nikmati audisi ini. Jadi ini saya digambar Mbah Mus untuk audisi. Jadi saya lulus apa enggak ya enggak tahu. Tapi saya pastikan tadi kalau Profesor Said Aqil Al-Munawwar fasih membaca Al-Quran, saya akan menjadi kompetitornya, akan fasih memaknai tafsir Quran. Karena saya sudah tidak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya suaranya bagus, nanti tidak diundang jadi mufassir, diundang jadi penyanyi hadroh. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Begini, saya dari awal itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham itu akan ngomong gini, wah ilmunya Gus Bak tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat. Itu pasti nggak pinter orangnya. Karena menerangkan saja tidak mudah apa difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampainya nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi. Padahal kadang nggak memahamkan, memang rumusnya itu salah sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa gak pernah mondok? Sebelum mondok, tidak pernah beliau ngaji tafsir, gak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah.
sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asro Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asro Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, penting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah mahuwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak. Mereka akhirnya mikir ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan satu piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pokok cara bahasa Jawa itu. Itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun.
Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI nggak terima. Saya ini tahu lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini enggak. Ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan main. Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori khil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasihu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah Said Aqil Sirat. Sebenarnya enggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa gitu kan. Batinku dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang. Karena babanya beliau itu sama dengan babah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh di leteng. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh, Kiai Bisri Mbah Fadl udah datang. Ya di rumah. Lah mana kok ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu walayakul ilahakon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani wong ayu nom nanti jadi hoax. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab hinako. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bidlinako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah, tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anaknya onto cilik itu kan pikirannya kamu kan.
Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur, sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qodiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya tajil. Cuma Nabi seninya tadi, wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak kaya kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primambah lah sauni-uni. Sing penting iku ora hadil maujudat khalaqal ada. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Wow, kamu kuliah sampai profesor, sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli. Kenyamanan apa? Berpikir karena terus nyaman. Ya saya kira demikian, ini audisinya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, demikian tadi ngaji kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Apabila Anda suka dengan video kami atau dengan channel kami, jangan lupa tombol notifikasi dengan cara like, comment, subscribe agar kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.